lagi udah nggak ada lagi. Kenapa dari Eparina nggak dirujuk ke rumah sakit umum sebagai rumah sakit rujukan yang sudah ditetapkan sama Dinas Kesehatan Provinsi Sumut? Nggak ada, mereka bilang harus ke Marta Priska. Siapa yang mengimbaukan seperti itu? Dokter jaga yang di Parina itu, dia berkata bahwa kalau sudah rapid test begini harus dibawa ke Medan dan tidak boleh ikut. Pada saat itu saya sudah bilang kalau mama saya tidak ada pendengaran sama sekali, nanti mereka sulit untuk berkomunikasi. Tapi mereka tidak, selalu bilang bahwa di sana ada yang ngurus 24 jam. Jadi apa yang harus saya siapkan? Saya bilang, mereka bilang siapkan bajunya, siapkan tisunya. Tetapi saya tidak tega karena mama saya pada saat itu dalam keadaan demam. Demamnya tidak ada sesak dan batuk. Jadi saya siapkan segala tisunya, minyaknya, dan semua roti-roti kering saya masukkan, termasuk menitipkan uang di bajunya. Jadi hari Kamis malam itu mama berangkat dengan ambulan dan nggak boleh saya ikut, walaupun saya bilang kemarin itu nggak apa-apa saya ikut sampai di rumah sakit, saya tidak akan ikut masuk, tapi mereka nggak ngasih. Jadi itu selama ini sakit apa yang yang sering dikeluhkan sama orang tua kita? Kalau selama ini mama sakit tiroid. Tiroidnya itu sejak saya SMP. Itu penyakit itu sudah lama. Tiroid. Ya. Tiroid terus menyebar ke jantung dan itu sudah sangat lama. Makanya jantungnya itu jantung tiroid, bukan jantung biasa. Jadi karena kalau kata dokter itu yang kami pernah bawa ke dokter praktek, jantung tiroid itu bawaannya pasti sesak dan batuk. Kalau kondisinya terganggu, pasti setiap saat langsung muncul sesak dan batuk. Itu sudah sering, dari mulai 3 tahun yang lalu pun mama sudah menjadi pasien Eparina, itu sudah keluar masuk selalu. Itu masih berlaku kartu BP. Harapan dan himbauan. Harapan saya, terutama anak ibu itu, Ibu saya itu namanya siapa, sebutkan aja. Ibu saya Mina Brubarus, saya sangat merasa menjadi korban gitu, karena dengan adanya berita-berita seperti kemarin itu, usaha saya mati total. Dan begini, kalaupun seandainya saya harus meminta sana sini untuk biaya hidup kami, itu tidak mungkin karena saya masih muda. Tetapi saya masih punya anak kecil. Harapan saya adalah sedikit perhatian untuk kami gitu. Aku tidak tahu entah itu berupa himbauan kepada masyarakat biar masyarakat tidak takut kepada kami. Artinya kalau seandainya tidak ada bantuan pun saya tidak bisa memaksa, tetapi biar usaha saya jalan. Terus untuk berikutnya, jangan lagi ada korban seperti kami, karena yang 14 hari itu, tepatnya kemarin 10 hari kami dikurung itu, kami tidak bisa keluar karena di lingkungan rumah itu kami sangat ditakuti. Buka pintu pun kami tidak berani, buka jendela pun kami tidak berani. Jadi jangan lagi ada korban seperti ini gitu. Kalaupun seandainya ada yang rapid test positif, janganlah dijauhi, janganlah dikucilkan, janganlah diusir begitu. Karena ketika mama kami sakit pun kami sangat terpukul. Terus belum lagi selesai memikirkan itu, kami dikucilkan lagi begitu. Jadi itu sudah sangat menyakitkan buat kami. Banyak saya screenshot dari Coba bisa ditunjukkan. dari Facebook, pengirimnya juga saya tahu siapa, tetapi ketika saya membela diri dia bilang saya orang gila. Tetapi setelah Nggak dibawa kemari dikubur di mana setahu ini? hasilnya sudah negatif, tapi mama saya tetap dikubur di Simalingkar B katanya. Sampai Hasil sekarang kami nggak bisa ziarah. Hasil swab sudah mengeluarkan pengumuman bahwa negatif COVID. Sudah, tapi sampai kami sekarang tidak belum diizinkan bisa. untuk ziarah ke sana. Kemarin pas keluar hasil rapid test itu,
hasil swabnya. Saya bertanya kepada Bapak Camat di sini, kalau mama saya sudah negatif, bisa nggak Pak, kalau mama saya dipindahkan di sini di dekat Bapak saya, mungkin dengan begitu saya akan tenang. Saya bilang, katanya nanti iya diurus. Setelah ini saya tanya lagi, katanya di sana lagi banyak mewabah sekali virusnya, jadi mungkin akan ditunggu sampai virus ini selesai gitu. Sudah pernahkah datang baik dari satuan gugus tugas Kabupaten Karawang maupun dari pihak dinas kesehatan dalam rangka atau pemulihan nama baik keluarga ini? Sampai saat ini tidak ada Bang. Hanya kemarin datang dari kecamatan, ada juga datang Polsek, dan mereka membawa bantuan sembako. Dengan mereka membawa bantuan sembako itu tidak membuat saya semangat, tetapi membuat saya sangat jatuh, karena bukan itu yang saya mau. Masyarakat di sini tidak terima walaupun hasilnya sudah keluar negatif. Mereka tidak mau. Kalau selama ini saya buka usaha itu, saya jual mie goreng, kedai kopi seperti ini, saya mempunyai karyawan, karena nggak bisa saya hadapi sendiri. Tapi ini karyawan saya harus saya pulangkan karena saya nggak sanggup, karena keadaan ekonomi kami terbalik. Biasanya saya dua-dua itu, satu umur 5 tahun dan satu umur 2 tahun, dua-dua minum susu, dan sekarang saya ganti dengan teh manis. Dan sekarang suami saya itu nggak ada di sini, bukan karena apa, tapi dia ikut kerja di ladang orang sekarang. Itu yang membuat saya sedih. Jadi dampak dari adanya pemberitaan miring di media sosial yang menyatakan ibu positif COVID-19 sehingga berdampak pada saya. Sangat berdampak.